Burung itu memangsa anak ini gitu. Oh iya? Hai. Hai. Apa kabar Nanda? Ya, alhamdulillah baik. Apa kabar buat teman-teman yang puasa mungkin? Ini udah semingguan jalan puasa. Iya. Semoga puasanya tetap kuat lancar dan ya. tetap lancar. Nah, di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video biasanya, karena biasanya kan saya mereview atau memberikan tips tentang fotografi. Tapi karena situasinya sedang sulit untuk Tidak keluar, kondusif ya. Jadi saya akan sharing info tentang foto-foto bersejarah yang terbaik. Yang foto itu mungkin bisa dibilang mempengaruhi atau merubah dunia. Wah, keren. Nah, di sini saya ada teman sama Nanda. Silakan Anda memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Untuk para subscriber Prideo. ya, Prideo. Ya, mungkin saya nggak terlalu paham dengan foto-fotonya mungkin nanti ya. Cuman ya sekedar pemahaman saya sedikit saja. Ya, emang sengaja saya mengundang Anda yang orang awam untuk bukan menilai. Kayak so tahu banget kalau menilai untuk apa menurutmu yang menarik dari foto ini? Berpendapat lah. Berpendapat aja, tidak menghakimi. Karena jelas sudah pasti bagus. Iya. Foto-foto yang di sini itu foto-foto juara. Bagus dan penuh makna. Oke, kita mulai dari yang pertama. Foto yang pertama ini judulnya The Terror of War by Nick Ut tahun 1972. Ini di Vietnam. Jadi tahun 1972 itu terjadi perang di Vietnam. Kemudian ada fotografer namanya Nick Ut. Nah, Nick Ut ini umur 14 tahun, dia kerja di emang dunia fotografer, tapi awalnya dia kerja di jurnalis. di dapurnya. Maksudnya di bagian cuci cetak album. Oh iya iya. Dulu kan cuci cetak kan, yang kayak sekarang ngeprint gitu. Iya. Dulu cuci cetak 1 tahun kerja sampai dia umur 16 tahun lah. 16 tahun dia terjun ke lapangan, langsung motretin keadaan saat perang di Vietnam tahun 1972 sampai jadilah foto ini. Nah, menurutmu gimana foto ini? Nah, di sini ada kelihatan anak-anak kecil kayak lari ketakutan kalau sampai nangis. sekilas untuk orang awam nih sadis sih. Kamu lihat ini kayak sadis banget. Sadis banget, serius. Dimana kayak memang masyarakat tuh tertindas lah dibilang ya, dengan keadaan situasi yang seperti itu ya kan. Dan di sini kan terlihat ada beberapa anak kecil di sini nih. Pertama di belakang ada tentara-tentara, dan di belakang itu ada kepulan asap yang kayak emang bener-bener lagi perang. Ya. Kemudian yang paling kasihan itu dia udah kasihan gitu, telanjang kan, ketakutan, saking takutnya dia nangis, dia kebakar juga kulit. Iya ya, kulitnya terbakar nih. Karena dengan foto yang hitam putih mungkin kalau sekilas mata ini nggak ada, tapi kalau diamati jelas banget ya tuh. Tangannya udah terbakar. Nah, bisa jadi dia telanjang ini karena terbakar dibuka bajunya. Mungkin. Iya. Bisa jadi. Dan foto ini mendapat penghargaan Pulitzer. Pulitzer itu kayak semacam penghargaan paling bergengsi untuk foto jurnalis. Kemudian nama dari adik kecil ini, cewek ini, namanya, ini saya baca ya, takut salah. Oke, siap. Kalau di sini namanya Phan Thu Kim Phuc. Agak sulit ya. Iya, agak sulit. Phan Thu Kim Phuc. Filipina sama Thailand tuh agak-agak. Alhamdulillah dia selamat dong. Wow. Selamat. Dan sekarang umurnya 56 atau 50. Masih hidup nih? Masih hidup. Wow. Berarti dia masih bisa menceritakan tentang situasi dan keadaan saat itu lah ya? Bisa. Mau ngobrol kok, telepon. Si korban cewek tadi. Korban tadi. Ini sekarang. Wah, berarti masih mudanya cantik dia. Iya. Tapi masih ada ini ya bekas kulit terbakar masih. Ini ada bekas kulit terbakar ini. Oh iya. Wah. Kan Parah juga ya. Lanjut ke foto berikutnya. Oke. Wah, ini cerita tentang sejarah juga nih. Judul fotonya Starving Child and Vulture oleh Kevin Carter tahun 1993. Jadi ceritanya tahun 1993 si Kevin Carter ini fotografer. Dia lagi tugas di Afrika kan. Lagi ada krisis di sana lah di Afrika. Terus dia nyari-nyari foto, nyari-nyari berita, nggak dapet. Akhirnya dia istirahat, dia jalan ke semak-semak. Terus dia melihat ini anak perempuan kecil lagi kelaparan, lagi merintih. Di belakangnya ada burung gagak, burung pemakan bangkai. Iya. Kalau nggak salah aku sempat pernah lihat foto ini. Sempat pernah juga dengar pembicaraan tentang foto ini lah. Burung itu memangsa anak ini gitu. Oh iya? Iya. Oh, jadi
Pulung itu masa anaknya. Gitu. Dan foto ini juga dapat penghargaan Pulitzer juga. Kemudian setelah memotret ini, Kevin Carter ini mau menolong anak kecil itu, tapi ada peraturan di mana fotografer tidak boleh bersentuhan dengan korban kelaparan, takut kena virus atau takut ketularan apa gitu, ketularan penyakit apa gitu. Akhirnya si Kevin Carter memutuskan untuk ya udah nggak usah ditolongin gitu. Iya, pergi berarti dia. Habis ambil foto langsung foto pergi, fotonya terkenal sampai dapat juara, penghargaan Pulitzer itu. Terus si Kevin Carter ini kayak kena serangan psikis gitu loh, kayak ngerasa bersalah gitu. Sampai akhirnya Kevin Carter memutuskan untuk udahlah aku bunuh diri aja. Jadi bunuh diri Kevin Carternya. Wah. Harusnya dia tuh nolong balik lagi kan. Nggak bisa bro, aturannya kan nggak boleh bersentuhan. Enggak, maksud kan udah selesai bro. Jadi gini loh, dia udah menang nih, terus dia balik lagi gitu loh, ditolongin. Udah meninggal lah. Udah. Oke, kemudian kita lanjut ya ke foto berikutnya, yang ketiga. Asik ya pembahasannya? Asik sih. Seolah-olah aku paham. Ini yang ketiga, ini ada foto judulnya The Burning Monk. The Burning Monk, siap? Oke. Nah, ini fotonya. Wow. Ini di Vietnam lagi bro. Vietnam ya? Tahun 1963, fotografernya Malcolm Brown. Ini tindakan protes perlakuan umat Buddha atas tindakan rezim Presiden Ngo Dinh Diem. Nah, presidennya tuh ini Ngo Dinh Diem. Agak serem juga kayak Kim Jong Un. Nah, ini jadi ini sebelum kebakar, ada 2 orang biksu juga yang nyiram dia. Yang pakai bahan bakar kan. Aku bacain kronologinya ya. Jadi seorang fotografer dari Amerika memotret seorang biku yang membakar dirinya hidup-hidup. Nama bikunya Thich Quang Duc. Ini sekali lagi mohon maaf kalau salah penyebutan. Ini tindakan protes umat Buddha atas perlakuan rezim Presiden Ngo Dinh Diem. Penganiayaan kaum Buddha bro. Kaum Buddha dianiaya pada saat itu. Nah, bentuk protesnya dengan cara seperti ini. Nggak dalam usaha untuk melawan perang itu enggak. Malah dia bakar sendiri ya. Iya. Foto ini juga dapat penghargaan Pulitzer. Dan setelah foto ini dilihat sama banyak orang, akhirnya Presiden Ngo Dinh Diem tadi ditangkap dan dieksekusi. Oke, lanjut ke foto keempat ya. Ini ada foto judulnya Lunch Atop a Skyscraper. Nah, ini foto pemandangan orang-orang pekerja bangunan yang lagi istirahat makan. Di atas gelagar, namanya nih gelagar. Ketinggian 800 kaki. Wow, gila. Ini aku bacain ya. Tanpa pengalaman ya? Ini aku bacain ya. Ini foto makan pekerja bangunan proyek RCA Building di Rockefeller Center tahun 1932. Di sini terlihat 11 orang pekerja bangunan lagi istirahat makan siang di atas gelagar. Ini gedungnya Rockefeller. Sekarang udah ganti nama. Agak susah sih ngambil foto kayak gitu. Ini mungkin kalau di zaman dulu menarik ya. Iya. Kayak gini maksudnya kan jarang kan yang berani kayak gitu. Sekarang juga kan lagi tren sih foto-foto di atas gedung itu kan. Kalau sekarang malah dibuat tren, orang-orang pada foto kayak gini. Jadi melihat foto yang kayak gini, ini apa sih, ini kan biasa. Karena sekarang dibuat kayak buat pamer di Instagram lah. Iya. Kita lanjut ke foto ke-5. Wah, ini lebih sadis ya daripada nomor 1 tadi. Tankman ini by Jeff Wagner tahun 1989. Ini ceritanya di Beijing tahun 1989 terjadi pembantaian Tiananmen Square ketika pasukan Cina itu mau nyerang orang yang pro demokrasi. Jadi itu di Cina anti demokrasi lah. Tapi ada orang-orang yang pro demokrasi, nah itu mau diserang sama pemerintahnya lah. Nah terus ada satu orang yang berdiri di situ nggak mau pindah untuk aksi menolak tindakan ini gitu loh. Berani juga dia sendirian ya. Foto ini juga dapat penghargaan dari World Press. Fotografernya Jeff Wagner dari Amerika. Berikutnya ya. Yang ke-6, foto judulnya Alan Kurdi. Fotografernya Niloufar Demir tahun 2015. Ceritanya nih ada anak kecil yang terdampar bernama Alan Kurdi. Alan Kurdi dan keluarganya meninggal saat kapal yang ditunggangi tenggelam di Turki. Berarti cuman dia terdampar, cuma meninggal juga ya? Meninggal karena mereka menghindari konflik di Suriah. Ya, di Suriah. Rencana mau ke Kanada, tapi pas di tengah perjalanan kapalnya kebalik di laut Turki. Fotografernya ini? Bukan dong. Oh, ini polisinya? Iya, kalau fotografernya ini yang bekerja apa? Ini fotografernya. Namanya Niloufar Demir, orang Turki ini.
setelah foto ini diunggah, foto ini terkenal kan, satu dunia itu mengecam tindakan peperangan di Suriah ini. Oke, kita lanjut ke foto ke 7 dong. Ini kan oh iya 6. Ini foto terakhir. Foto terakhir. Saya cuma ngambil 7 karena kalau ngambil terlalu banyak waktunya yang lama banget nanti ya. Judulnya Mushroom Cloud. Ini foto setelah bom atom ya? Nagasaki. Oh, Nagasaki. Iya, bom atom 1945. Yang motret Letnan Charles Levy. Foto asap dari bom di Nagasaki tahun 1945. Ledakan itu melontarkan debu puing radioaktif setinggi 45.000 kaki, menyerupai jamur, makanya dinamakan Mushroom Cloud. Amerika menjatuhkan bom di Nagasaki itu sebagai balasan karena Jepang dulunya udah ngebom duluan di Pearl Harbor. Dan itu juga membuat Indonesia bisa jadi merdeka. Merdeka ya, karena kekosongan itu. Ya, karena kekosongan. Sebenarnya banyak yang motret saat kejadian ini ya, saat ledakan ini banyak yang motret. Tapi foto terbaik fotonya Charles Levy ini. Jadi intinya setelah melihat 7 foto yang bersejarah ini, kita bisa melihat kalau misalnya foto itu bisa berbicara, jadi bisa menceritakan sesuatu. Gimana ya kalau nggak perlu menggunakan kamera yang mahal-mahal gitu. Buktinya tadi foto-foto hitam putih kan bisa bikin kamu yang orang biasa merasakan kayak, oh ini sedih banget ya. Iya gitu ya. Kalau menurutmu gimana dari konflik-konflik yang ada dan foto-foto dari konflik itu sebenarnya yang paling miris banget yang tadi sih, yang mana? Anak terbakar tadi yang nomor 1 gitu ya. Di situ sangat benar-benar kita merasakan kesedihannya gimana gitu. Dengan sudut pandang kamera yang mungkin sederhana tapi bisa menceritakan semua kejadian di sana gitu. Iya, kemudian yang ini yang Piku tadi dibakar itu bukan dibakar sih, emang sengaja dibakar diri gitu ya. Kemudian dia yang terakhir tadi yang bom atom tuh tadi. Itu tuh wah, kalau dipikir-pikir tuh nggak mudah sih ngambil gambar momen-momen yang kalau kita ngambil momen gunung berapi aja agak susah kan. Nah, apalagi itu bom atom gitu. Ya inilah kesusahannya fotografer jurnalis ya. Jadi mereka tuh harus emang nunggu momen sih. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi sama dia setelah itu kan. Bahkan banyak juga loh fotografer yang saat moto binatang buas itu, contohnya harimau gitu. Nah setelah moto dia diserang gitu. Banyak resiko. Oke, mungkin itu info yang bisa kami share ya. Saya share di video kali ini tentang foto-foto bersejarah yang mungkin bisa dibilang mempengaruhi atau merubah dunia. Iya, bisa berubah. Semoga videonya berguna, menambah informasi buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya teman-teman tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih Nanda udah nemenin di video kali ini. Subscribe juga channelnya Nanda Gustiawan. Nanda Gustiawan ya. Isinya perpodcastan duniawi. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye. Bye.